Rajim. Hari ini jamaah rahimakumullah, akhir bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Berarti kita akan memasuki tahun baru 1 Muharram. Kalau tidak salah hari Kamis besok, ya. Kalau tidak salah, tapi lihat pengumumannya. Muharram itu awal bulan tahun baru Islam, salah satu bulan yang istimewa. Karena itu pada kesempatan hari ini, pagi ini, kita akan membahas tentang keutamaan dan amalan apa saja di bulan Muharram ini. Keutamaan dan amalan bulan Muharram, ya, keutamaan bulan Muharram. Yang pertama, keutamaannya bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan. Dari 12 bulan ada 4 bulan. Arba'atun hurum. Berurutan 3, yang lainnya berpisah, yaitu bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan, yang diharamkan sejak zaman jahiliyah dulu untuk berperang. Bulan ini sangat mulia. Karena itulah ibadah di bulan ini berlipat ganda. Sama dengan melakukan perbuatan dosa pun berlipat ganda dosanya. Jadi jangan dianggap remeh bulan ini. Seringkali kita itu kalau bulan tahun baru Masehi itu bersemangat untuk menjelang tahun baru Masehi, bakar-bakaran, ya, bakar ikan, bakar ayam, bakar rumah, semuanya dibakar. Semalam suntuk begadang untuk menghitung hari tahun baru Masehi. Tapi ketika tahun baru Islam, kadang-kadang kita lupakan. Nah, inilah pentingnya tonggak sejarah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah itu dijadikan penanggalan tahun baru Islam, Muharram. Jadi Muharram itu selain dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan yang awal tahun Hijriah, awal tahun Hijriah. Kemudian wabil khusus di tanggal 10 Muharram ada namanya disebut dengan Asyura 10 Muharram. Asyura 10 Muharram, di mana di tanggal ini sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam itu banyak peristiwa-peristiwa bersejarah. Yang pertama, Nabi Nuh Allah selamatkan dari banjir besar ketika seluruh umatnya Nabi Nuh itu durhaka kepada Allah. Kan kejadian begini, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, umurnya panjang, ratusan tahun. Paling tidak kalau dalam sejarah itu 950 tahun usia Nabi Nuh. Berdakwah kepada umatnya, yang mengikuti dakwahnya itu hanya segelintiran orang. Termasuk anaknya juga tidak mau, namanya Kan'an. Ya, beliau berdakwah ini siang malam tidak mau diikuti oleh umatnya. Umatnya masih tetap menyembah patung berhala. Akhirnya Allah perintahkan setelah Nabi Nuh berdoa, ya Allah ya Rabb, umatku ini brengsek, tidak mau taat kepadamu, tidak menyembah kepadamu. Hancurkan ya Allah, ajab ya Allah. Lalu Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang jauh dari laut, jauh dari sungai, sehingga orang-orang menganggapnya Nabi Nuh ini gila. Dialah sendiri membuat kapal. Sebelum membuat kapal, Nabi Nuh ini menanam pohon kayu supaya numbuh. Itulah perjuangan Nabi Nuh. Baru setelah sudah besar, pohon itu ditebang, dijadikan bahan untuk membuat kapal. Belum selesai, umatnya masih jahat, gak peduli. Apa? Itu kapal dijadikan
MCK, buang air besar. Ini umatnya saking jahatnya buang air besar di kapal Nabi Nuh. Ya Allah, ya Allah. Doa kepada Allah, ya Allah, ini umatku ini jahatnya luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Suatu saat ada penyakit, ya, virus, korengan, macam-macam lah. Kemudian ada salah seorang yang biasa buang air di kapal Nabi Nuh yang dibuat itu, jatuh terperosok, dia gudigan, apa yang terjadi? Sembuh. Apa? Itu yang kotoran-kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh. Akhirnya tersebarlah berita luas. Cara menyembuhkan efektif yaitu dengan kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh. Itu ada yang bawa karung, bawa rantang, bawa bak lah ya, untuk mengambil kotorannya sendiri supaya penyakitnya sembuh. Akhirnya habis itu kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh. Itulah ujian. Kemudian banjir mulai terjadi. Kemudian semua makhluk yang taat kepada Allah semuanya naik kapal Nabi Nuh, termasuk binatang-binatang. Binatang-binatang naik kepada Nabi Nuh. Diselamatkan oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Kemudian 10 Muharram ini juga ada peristiwa, yaitu Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun bala tentaranya. Ya, begitu banyaknya sampai dalam perjalanan itu melewati laut. Allah perintahkan tongkat Nabi Musa untuk membelah lautan. Terbelahlah dua. Nabi Musa dan seluruh kaumnya ini selamat ke daratan. Ketika Fir'aun dan bala tentara yang ngejar, laut nyatu kembali, tenggelam semuanya. Dan peristiwa itulah sehingga Nabi Musa alaihissalam selamat di tanggal 10 Muharram. Untuk memperingatinya, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi berpuasa sebagai tanda syukur, puasa Asyura. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, melihat ada orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian umat Rasulullah ini nanya sahabat, ya Rasulullah, ini orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Apa kata Rasulullah? Kami lebih layak dengan 10 Muharram. Makanya untuk menyelesaikan, untuk berbeda dengan umat Yahudi, puasalah 3 hari, 9, 10, dan 11 Muharram. Jadi amalan yang pertama di bulan Muharram setelah peristiwa bersejarah yaitu amalan puasa sunnah. Amalan apa? Puasa sunnah. Ini puasa sunnah Muharram ini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama tanggal 1 sampai 11 Muharram. Tingkatan yang kedua tanggal 9, 10 Muharram. Ya, tingkatan yang ketiga 9, 10 dan 11 Muharram. Tingkatan yang keempat tanggal 10 Muharram. Jadi jamaah rahimakumullah boleh pilih mau dari puasanya tanggal 1 sampai 11, mau pilih tanggal 9, 10 dan 11, mau 2 hari 9 dan 10, atau 1 hari 10, namanya Asyura. Man yukaffiru sanatal madiyah. Ketika Rasulullah bersabda, puasa Asyura itu menghapus dosa selama 1 tahun. Allahu Akbar. Nah, kira-kira kita puasa tanggal berapa nih? Boleh pilih ya. 10 aja Ustaz. Daripada enggak sama sekali. Ya. Jamaah rahimakumullah, peristiwa yang berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika itu membakar, menghancurkan patung-patung yang disembah oleh Namrus dan rakyatnya. Lalu pada suatu hari itu kan ada acara, rakyatnya sedang acara pesta gitu. Nah, itu tempat penyembahan patung itu nggak ada orang. Lalu membawalah Nabi Ibrahim kampak. Kemudian semua patung-patung yang dibikin oleh bapaknya Azar dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Anehnya yang paling besar itu nggak dihancurkan. Kampaknya ditaruh di patung yang paling besar, dipegang oleh kampaknya.
Kemudian kagetlah Namrus. Lalu ada berita bahwa yang menghancurkan patung-patung Tuhan mereka adalah Ibrahim. Ibrahim disidang, ya, teroris, dihukum, ya. Kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan itu tuh, tanya tuh yang megang kampak. Gimana kami mau bertanya? Ini patung nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong. Lah itu kamu tahu kan? Semuanya nggak tahu. Ini patung berhala tidak mau bisa berbicara, tidak bisa ngomong. Kok kenapa disembah? Ada aneh aja. Nah, akhirnya dikumpullah kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mau dibakar, semua makhluk hidup, termasuk binatang-binatang, ingin memadamkan api. Mulai dari angin, kemudian hujan, kemudian binatang-binatang mau, Ibrahim, kami akan menghadapkan. Gak mau. Nabi Ibrahim hanya berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, karena dia merasakan bahwa yang bisa memadamkan api ini hanya Allah dan menyelamatkan dirinya hanya kepada Allah, semua makhluk Allah, dia tidak mau minta bantuan, hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat di tanggal 10 Muharram, Asyura. Makanya kalau ibu-ibu lagi kompor meledak, ya, kebakaran, baca ayat ini. Ada api, baca ayat ini. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Pegang, insya Allah matang. Nah, beda ya sama kita ya. Inilah 10 Muharram. Apalagi peristiwa 10 Muharram, peristiwa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini Allah selamatkan. Beliau berdakwah, pengikutnya hanya segelintir orang. Ngambek ya dakwahnya ini. Akhirnya dia naik kapal, kapalnya oleng, harus ada yang diceburkan dari laut. Nabi Yunus diceburkan. Ada ikan nun memakan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pun minta ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuh, Nabi Yunus alaihissalam. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguh hamba ini hamba yang zalim. Beliau istighfar kepada Allah, minta ampun. Allah selamatkan di tanggal 10 Muharram. Nabi Adam alaihissalam di surga ditemenin sama Siti Hawa, digoda oleh iblis dengan berbagai cara supaya makan buah khuldi. Awalnya tidak mau, lewatlah Siti Hawa digodanya, namanya perempuan, akhirnya maulah. Kita kan pengen di surga selama-lamanya. Bang, abang pengen di surga selama-lamanya. Itu kata iblis, kalau kita makan buah khuldi, kita selama-lamanya di surga. Itulah cara iblis menggoda kita. Yang lain boleh, yang nggak boleh hanya satu, buah khuldi. Apa yang terjadi? Dimakan buah khuldi, dikeluarkan Allah dari surga. Nabi Adam, Siti Hawa ke bumi ini. Akhirnya bertaubat, minta ampun kepada Allah. Apa taubatnya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, zolamna, kami zalim ya Allah, karena makan buah khuldi di dari surga, Adam dan Siti Hawa. Anfusana wa illam, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, kami ini hamba-hamba yang rugi, orang yang rugi. Allah terima taubatnya selama 40 tahun, lalu berjumpa di apa? Yang jamaah haji wukuf di Arafah itu, ya, di Jabal Rahmah, bertemulah Nabi Adam dengan Siti Hawa di tanggal 10 Muharram. Makanya amalan yang kedua disunahkan di bulan Muharram adalah amalan istighfar.
Istighfar Nabi Yunus tanggal 10 Muharram Allah selamatkan. Istighfar Nabi Adam ya 10 Muharram juga. Jadi istighfar. Jadi amalan mati nih. Amalan yang kedua di bulan Muharram adalah perhebat istighfar, perbanyak istighfar. Bisa istighfarnya Nabi Adam atau istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, dan itulah Allah terima taubatnya Nabi Adam, Allah terima taubatnya Nabi Yunus dengan istighfar di tanggal 10 Muharram. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kaitan erat. Jadi peristiwa-peristiwa Nabi ini dengan di bulan Muharram ini sangat erat kaitannya, dan ini dijadikan amalan di bulan Muharram. Amalan yang ketiga adalah yang biasa kita lakukan para ulama, para salafus saleh, yaitu namanya doa awal tahun, doa akhir tahun. Doa awal tahun, doa akhir tahun. Kapan ini dilakukannya? Akhir tahun berarti di akhir bulan Zulhijjah. Kalau saya ngelihat tadi Google, tanggal 26 Juni itu hari Kamis, tanggal 1 Muharram. Berarti hari Rabu sore ba'da asar sebelum maghrib itu namanya doa akhir tahun. Malam Kamis ba'da maghrib itu berarti doa awal tahun. Kita minta apa di doa tersebut ya? Di antara isinya doa itu adalah minta kebaikan di awal tahun, dan kita minta supaya akhir tahun ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan hari ini, tahun ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi orang yang sukses beruntung itu adalah man kana yaumu khairan min amsihi wa warabihun. Siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, hari ini lebih baik dari tahun kemarin, itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Amalan yang ketiga adalah doa. Perbanyak doa, wabil khusus doa ketika akhir dan awal tahun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya, doa namanya. Kita minta tahun 1447 Hijriah lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Asyura ini dalam tradisi, ini tradisi sekali lagi ya, tradisi masyarakat kita ada namanya lebaran yatim. Pernah dengar kan? Lebaran yatim. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin ternyata berawal dari hadis Rasulullah. Setiap Asyura 10 Muharram, selain Rasulullah puasa, dia itu selalu memberikan keluasan rezeki untuk istri dan keluarganya, wabil khusus kepada anak-anak yatim, yaitu beliau mengusap kepala anak yatim dengan memberikan hadiah kepada anak yatim, dan itu biasa lebih banyak lagi di tanggal 10 Muharram. Sampai ketika Rasul mengatakan, man masa, siapa yang mengusap rambut anak yatim di tanggal 10 Muharram Asyura, maka seluruh dosanya Allah ampuni sebanyak rambut yang ada di anak yatim itu. Semua angkat derajat oleh Allah sebanyak derajat banyaknya rambut anak yatim. Jadi 10 Muharram coba banyakin anak yatim, bapak usap, cari anak yatim yang gondrong, kasihan anak yatim yang botak. Masya Allah. Ini amalannya ya. Jadi ini tradisi, sekali lagi ini tradisi, namanya lebaran yatim. Ya. Jadi sebenarnya dalam syariat itu lebaran itu hanya dua, yaitu hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Jadi katanya itu bid'ah tuh nggak ada dalilnya. Nah ini sekali lagi tradisi, al-adat muhakkamah. Adat itu menjadi hukum ketika memang isinya adalah hal-hal yang
pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdasarkan ayat Quran surah Al-Maun, ya kan sangat jelas itu kan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian pendusta agama, pembohong agama? Dia sholat bohong, dia baca Quran bohong, dia puasa bohong, dia haji bohong, dia umroh bohong. Ketika dia menghardik anak yatim, artinya tidak memperhatikan kebutuhan anak yatim. Dan momentum 10 Muharram dijadikan momentum lebaran yatim berdasarkan hadis mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 Muharram, maka Allah mengangkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim, menghapuskan dosa menghapuskan dosa orang yang mengusap kepalanya sebanyak rambut di anak yatim tadi. Gitu jadinya, jadi dasar lebaran yatim. Tapi sekali lagi, kalau ada misalnya orang-orang Salafi Wahabi ini, nggak ada itu lebaran yatim, emang nggak ada. Zaman Nabi nggak ada, emang nggak ada. Jadi sekali lagi, ini lebaran yatim ini tradisi mengingatkan kita pentingnya santunan terhadap anak yatim. Santunan anak yatim ini membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jangan dicap pendusta agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, ana wa kafil yatim hakaza fi hatain. Saya, kata Rasulullah, bersama orang yang menyantuni anak yatim, kafil yatim, seperti 2 jari ini. Ketika mendengar sahabat Rasulullah bersabda, sahabat berlomba-lomba tuh. Berlomba-lomba bagaimana caranya anak yatim berada di rumahnya. Kafil yatim itu artinya dia mengurus anak yatim, memberikan kasih sayang, seluruh kebutuhannya sama dengan kebutuhan anak kandungnya. Itu namanya kafil yatim. Nah, inilah kesempatan bagi bapak-bapak untuk menikahi mamahnya yatim. Ya, pahalanya double itu, Bu. Pertama, pahala menikahi janda yatim. Yang kedua, pahala untuk anak yatim berada di rumahnya. Kira-kira setuju gak, Bu? Kan pengen pahala anak yatim kan? Nah, harus diingat kafil yatim itu begitu caranya. Rasulullah dan sahabat itu begitu. Kafil yatim itu namanya. Kalau kita kan kafil yatim kan cuma setahun sekali kan. Ingat, anak yatim itu hidup bukan setahun sekali. Hidupnya sama dengan anak-anak kita 360 hari. Jadi makanya jangan sampai kita melupakan anak. Ini momentum sekali lagi momentum kesadaran menyantuni anak yatim. Lebaran yatim namanya. Kemudian amalan yang berikutnya adalah amalan dan keutamaan bulan Muharram itu adalah perbanyak istighfar, sudah tadi, yaitu tinggalkan perbuatan dosa, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah dan tinggalkan perbuatan dosa dan tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena di bulan Muharram sama dengan bulan-bulan haram, ketika kita melakukan kebaikan, pahalanya berlipat ganda. Ketika melakukan kemaksiatan, dosanya berlipat ganda. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu 4 bulan, pahalanya berlipat ganda. Yang biasa sedekah, biasanya pahalanya 1 kali 10. Nah, di bulan Muharram ini pahalanya lebih banyak lagi. Di bulan Dzulqa'dah, ini bulan Dzulhijjah juga termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Maka pahala orang yang melakukan ibadah, pahala orang yang melakukan kemaksiatan berlipat-lipat ganda. Ya, berlipat-lipat ganda. Makanya jangan lupakan dengan bulan haram yang bulan dimuliakan ini, Arbatul Hurum. Nah, perbanyaklah ibadah. Ibadah apa saja, Ustadz? Banyak. Misalnya ada namanya sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud. Perbanyak ibadah sunnah. Kemudian puasa sunnah, umroh sunnah, ya kan? Semua ibadah-ibadah diperbanyak. Tiba harus diingat, ibadah yang kita lakukan itu momentum bulan haram ini jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan, sehingga ibadah yang kita lakukan berpahala lebih banyak lagi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Apalagi amalan di bulan Muharram,
amalan bulan Muharram ini adalah muhasabah diri. Muhasabah. Ini muhasabah. Sebenarnya muhasabah sih bukan hanya di bulan Muharram, tapi momentum muhasabah itu lebih dititik tekankan. Karena di awal tahun, di akhir tahun kita bisa menilai ibadah kita. Pernah saya menjelaskan ada orang yang melaksanakan perintah Allah itu baru sekedar menggugurkan kewajiban. Ini nggak apa-apa, ini orang awam, ini masih muslim namanya. Sholat sekedar menggugurkan kewajiban, puasa sekedar menggugurkan kewajiban, zakat, kurban, haji, seluruh ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ini namanya muslim. Yang kedua, tingkatan yang kedua meningkat, ibadah sudah jadi kebutuhan. Kalau dia mengetahui hikmah, manfaat, tujuan ibadah, maka ibadah sudah jadi kebutuhan. Dengan sholat menjadi orang yang sabar, orang yang syukur. Dengan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan puasa menjadi orang yang mawas diri, merasa ditatap oleh Allah. Dengan zakat, ya, menjadi pribadi hatinya suci, hartanya suci, menjadi pribadi yang dermawan. Dengan haji menjadi orang yang mabrur. Al-birru, kumpulan kebaikan-kebaikan itu namanya mabrur. Al-birru menjadi mabrur. Itulah haji, haji yang mabrur, haji yang merubah sikapnya. Yang tadinya malas jadi rajin ibadah, yang tadinya pelit menjadi pribadi yang dermawan. Nah, ini semua ibadah, tahu tujuan, hikmah, manfaatnya, menjadi kebutuhan. Ini namanya sudah mukmin. Ada yang paling tertinggi dari itu semua, ibadah sudah jadi kenikmatan. Sholatnya, puasanya, zakat, hajinya, seluruhnya sudah jadi kenikmatan. Bagaimana Rasulullah SAW qiyamul lail, sholat tahajudnya lama, panjang, berdiri, ruku sujudnya. Saking lama berdiri ruku dan sujudnya, kakinya bengkak. Ada jamaah Masjid Riyadhus Shalihin yang kakinya bengkak? Ada nggak? Ada. Habis ngapain? Jatuh dari motor. Allah. Rasulullah tuh habis tahajud. Kenapa bisa kakinya bengkak, Ustaz? Karena kenikmatan ruhiyah hatinya mengalahkan sakitnya jasmani. Jadi sudah nggak diindahkan lagi itu. Karena kenikmatan ruhiyahnya, hatinya, kolbunya, itulah ibadah sudah jadi kenikmatan. Kira-kira kita ini ibadah perintah Allah apa? Kewajiban, kebutuhan, apa kenikmatan? Nah, bisa dinilai ya, kewajiban, kebutuhan, apa kenikmatan. Yang nilai nggak usah orang lain, kita sendiri. Ibadah, jadi ada 3, kewajiban, yang kedua kebutuhan, yang ketiga kenikmatan. Nah, ini diingetin ya. Kalau kewajiban, tingkatan kita baru muslim namanya. Kalau kebutuhan, tingkatan kita sudah jadi mukmin. Kalau kenikmatan, tingkatan kita sudah jadi muttaqin. Nah, inilah tingkat yang tertinggi. Ya. Nah, bulan Muharram, momentum pergantian tahun, kita muhasabah nih. Introspeksinya nggak usah nyalain orang, diri sendiri dulu. Sholat yang kita lakukan, puasa, zakat, sodako, infak, kurban, haji, umroh, baca Quran, zikir, sholawat, seluruh perintah-perintah Allah. Nah, kita koreksi ini, apakah sudah jadi kebutuhan atau apalagi sudah jadi kenikmatan. Nah, inilah pentingnya muhasabah diri. Pergantian tahun baru Islam itulah dijadikan muhasabah diri. Jadi bulan Muharram adalah momentum untuk muhasabah diri. Sebab kalau misalnya tidak ada peningkatan dalam pelaksanaan perintah Allah, kita orang yang rugi. Makanya kata Rasulullah kan ada 3 orang. Ada yang sukses, ada yang rugi, ada yang celaka. Nah ya, 3 kondisi nih, 3 kondisi pergantian tahun.
Nah, 3 kondisi pergantian tahun. Nah, ini sebagai muhasabah diri. Pertama, orang yang sukses. Yang kedua, orang yang rugi. Yang ketiga, orang yang celaka. Siapa diri orang yang sukses? Orang yang sukses adalah man kana yaumu khairan min amsihi. Siapa orang tahun ini, hari ini lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi lebih baik. Lebih baik apanya? Lebih baik akhlaknya, lebih baik amalnya, lebih baik keluarganya. Jadi lebih baik, ada peningkatan ibadahnya. Yang tadinya sholatnya masih di rumah, sekarang sudah di masjid. Yang tadinya sholatnya hanya wajib saja, ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, ditambah dengan tahajud, ditambah dengan duha. Lebih baik lagi, itu namanya orang yang sukses. Jadi kalau kita ingin tahu kita ini sukses atau tidak, lihat ada peningkatan nggak dalam ibadah, dalam akhlak, dalam adab. Nah itu. Yang kedua, ini orang yang rugi. Apa orang yang rugi? Sama, tidak ada peningkatan. Misla amsi, tidak ada peningkatan. Sama aja begitu. Dalam hal ibadahnya, dalam akhlaknya tidak ada peningkatan. Yang tadinya masih sholat berjamaahnya hanya sholat maghrib doang misalnya, tidak ada peningkatan, itu rugi. Umurnya bertambah, usianya berkurang. Apa bedanya umur dengan usia? Umur itu bertambah dalam rangka apa? Angkanya. Tahun kemarin 60, tahun sekarang 61. Itu namanya umur. Tapi umurnya bertambah, usia berkurang. Usianya apa? Berkurang. Kenapa dikata berkurang? Jatah umur kita, usia kita semakin berkurang. Ya, berkurang di dunia ini. Allah takdirkan umur kita di dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kan berkurang. Sedangkan di akhirat ribuan tahun, bahkan selama-lamanya. Nah, inilah orang yang rugi karena dia tidak bersabar. Yang lebih parah lagi adalah orang yang celaka. Siapa dia orang yang celaka? Lebih buruk. Lebih buruk. Lebih buruk apanya? Seluruhnya. Misalnya, yang biasanya sholat di masjid, sekarang mah sholatnya di rumah. Yang biasanya habis sholat zikir, sekarang mau udah Allahumma lantas jalan. Yang tadinya biasanya setiap hari sedekah, sekarang sedekahnya diukur-ukur dulu. Itu namanya lebih buruk. Itu lebih buruk, namanya celaka. Man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa khasirun. Orang yang rugi. Karena itulah Allah ingatkan dalam surah yang pendek Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi detik, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu rugi. Rugi seluruh manusia. Ada 4 yang tidak rugi. Ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Imannya makin meningkat, makin kuat. Imannya makin mantap. Wa amilus sholihat, amal solehnya bertambah. Amal solehnya bertambah. Kemudian yang ketiga nih yang jarang bagi kita nih, tawasobil haq, saling memberikan wasiat dalam kebenaran, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini kan lagi rame nih, ada yang meributkan. Ini kan Iran ini Syiah, Israel Yahudi. Jangan ributin itu dulu. Ya, ini masalahnya kemanusiaan. Israel ini biangnya, jahatnya kemanusiaan. Ya, genosid setiap hari di Gaza, anak-anak, bayi-bayi dibunuh dengan biadabnya. Ya, itu kan luar biasa. Janganlah pikir agamanya apa. Seandainya yang menyerang Israel itu Cina, nggak masalah. Yang penting ini udah di luar jalur kemanusiaan. Jadi Israel ini udah lebih daripada binatang, iblis lah. Artinya sudah sangat layak dihancurkan. Dan kebetulan yang menghancurkan itu orang Iran.
Ini kan ada yang mempermasalahkan, Ustadz itu kan Iran itu Syiah. Iya, umumnya Syiah, ada juga yang Sunni. Tapi jangan dipermasalahkan itu. Bayangkan negara-negara Arab pada diam selama ini, negara yang kaya, yang wah luar biasa, Saudi, Mesir, ya kan, kemudian Suriah, Kuwait, Uni Emirat Arab, kayanya luar biasa, tapi nggak ada yang berani menyerang Israel. Tapi yang luar biasanya Iran, ternyata ya kan, luar biasa tuh, Masya Allah. Semoga Allah menangkan kan. Makanya kalau di Yaman atau negara-negara Arab tuh, kalau dulu biasanya kalau nobar, nonton bareng itu sepak bola. Sekarang nobarnya bukan sepak bola, Pak. Nobarnya nonton ituan. Ya, perang Israel Iran. Itu ketika hancurnya itu Israel tuh pada gol katanya, seneng gitu. Masya Allah, luar biasa tuh. Di media sosial tuh ramai banget tuh ya. Jadi sekarang boleh aja kita nobar tuh ya. Nobar. Kita doakan lah ya. Kita tidak mampu berbuat, paling tidak minimal jangan ngomong Syiah dan Yahudi, ngomonglah kemanusiaan. Ya, yang menghancurkan Israel siapapun, apakah Syiah kayak atau Sunni kayak atau kafir sekalipun kita dukung. Siapapun yang menyerang. Seluruh dunia kan mengecam Israel di mana-mana. Jadi kalau yang mendukung Israel itu betul-betul udah biadab, udah iblis, udah setan dah. Maradona, Ronaldo yang kafir sekalipun itu mendukung Palestina, apalagi kita umat Islam ya kan. Ya bayangin setiap hari dibunuh, dihancurkan. Kalau tidak mampu untuk diam, lebih baik diam, jangan ngomong, jangan ributin, atau minimal kita donasi kalau punya duit ya. Tuh nonton film Gaza katanya kan, atau juga kita boikot barang-barang yang mendukung perjuangan Israel. Contohnya apa Ustadz? Banyak sekali. Unilever tuh, Unilever tuh. Ya ada odol Pepsodent, ada apa? Macam-macam yang kita pakai sehari-hari itu. Ya Unilever tuh kan. Ya kadang-kadang kita nggak sadar kita beli produk-produk Israel. Nah itu kan kita ganti kecap bango, apalagi tuh. Dan produk-produk yang laris manis, padahal itu produk-produk Israel. Ya, boikot, doakan supaya dimenangkan Palestina segera merdeka. Kemudian kita boikot, ya. Kalau tidak mampu kita diam, jangan ngeributin gitu misalnya. Nah, ini bagian daripada jihad, bagian dari kemampuan kita. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin. Nah inilah keutamaan dan amalan-amalan di bulan Muharram. Amalan-amalan ini ya harus kita ingat. Momentum dalam Islam itu jadikan kesadaran bagi kita. Makanya indahnya beragama Islam itu ada momentum. Beberapa hari yang lalu bulan Dzulhijjah, momentumnya amalannya puasa, kurban, sholat Idul Adha, haji. Ya, momentum Muharram juga jadikan momentum. Jadi setiap pergantian bulan, pergantian waktu, minggu, pekan, pergantian hari, pergantian jam, menit, detik itu jadikan momentum harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya lebih baik daripada hari kemarin? Yang pertama adalah ini sering hadir. Kita hadirnya saja di majelis-majelis ilmu itu insya Allah yang akan menjadikan kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Sebab kata Rasulullah dalam hadis, malaikat ikut hadir di majelis ilmu, malaikat ikut hadir di majelis zikir. Selesai kita ngaji, kita kan berdiri itu sholat suruh, pulang ke rumah. Apa kata malaikat? Qumu qad ghafarallahu junubakum wa budilat sayiatikum hasanat. Berdirilah kalian, sungguh Allah telah mengampuni seluruh dosa kalian dan Allah ganti sifat buruk kalian dengan sifat yang mulia. Jadi kebaikan yang lebih baik itu Allah yang memberikan karena doanya malaikat ya, dengan hadirnya di majelis ilmu, dengan hadir di majelis zikir. Semoga kita bisa istiqomah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jam 6 belum suruh juga ya, kita doa ya.
bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah wal sahabati Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa ajibi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, karuniamu begitu banyak kau limpahkan kepada kami ya Allah, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikanmu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami bersimpuh bermohon kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalanmu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat, terang-terangan atau yang kami sembunyikan seluruhnya ya Allah ampuni ya Allah. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa jamaah Masjid Besar Riyadhus Shalihin, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh dan soleha. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah tahun depan 1447 Hijriah ya Allah lebih baik daripada tahun ini ya Allah. Lebih baik akidah kami, ibadah kami, akhlak kami, rezeki kami, rumah tangga kami ya Allah. Selamatkan ya Allah saudara-saudara kami yang terzolimi di Gaza, di Palestina ya Allah. Hancurkan Zionis Israel, merdekakan Palestina ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.